Setia dalam setiap langkah hidupku, hatiku percaya dalam setiap perkataanmu. Kau yang menggenapi, Kau yang membawaku dalam dekapan kemurahan-Mu. Tuhan selalu setia dalam hidupku selama-lamanya. Sepasti fajar merekati setiap pagi. Tuhan selalu pasti dalam hidupku selama-lamanya. Sepasti hujan turun memberi
Hari ini saya akan bicara tentang menjadi kuat di saat lemah. Amin. Karena dunia dan neraka ingin sekali supaya kita menjadi orang Kristen yang lemah. Makin hari makin banyak orang yang tumbang oleh karena sakit penyakit, oleh karena himpitan hidup, oleh karena ekonomi, oleh karena permasalahan. Tapi Tuhan panggil semua, kita orang percaya, kita orang Kristen, menjadi kuat di dalam Dia. Amin. Dan kita harus tahu apa yang menjadi rahasianya, menjadi kuat di saat lemah. Sehingga kita jadi orang-orang yang kuat. Amin. Kita harus cepat-cepat bangkit dan lompat. Bukan akhirnya kita bilang, Tuhan aku lagi lemah, biar aku buka mata dulu, aku pelan-pelan bangkit. Enggak. Roh Kudus diberikan kepada kita, supaya ketika kita lemah, kita bangkit dan kita lompat, karena kita punya Tuhan yang hidup. Amin. Permasalahan hidup semua orang setiap hari berbeda-beda dan pasti ada. Tapi keputusan untuk mengikuti Tuhan, memegang tangan Tuhan, menjadi orang percaya yang kuat, itu pilihan. Karena Tuhan menawarkan dan memberikan kepada kita semua untuk menjadi orang-orang yang kuat di dalam Tuhan. Amin. Mari buka bersama saya di dalam 2 Korintus pasal 12 ayat 7 sampai dengan ayatnya yang ke-10. 2 Korintus 12 ayat 7 sampai dengan ayatnya yang ke-10. Saya akan membacakan buat Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian. Ayat 7. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena pernyataan-pernyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk mengecoh aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Ayat 8. Tentang hal itu aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Ayat 10, karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Saya mau beritahu kepada kita semua di tempat ini. Kita ini adalah manusia yang lemah. Kita ini diciptakan Tuhan dari debu tanah. Himpitan dan kehidupan sehari-hari dapat menyebabkan kita menjadi orang yang lemah. Saat kita menjadi lemah, kita harus seperti apa? Kita lihat ini kisah tentang Rasul Paulus berhadapan dengan jemaat Korintus. Dia tulis surat kepada jemaat di Korintus. Kenapa? Karena di Korintus, sekalipun Paulus melayani sebagai rasul di Korintus, datanglah pengajar-pengajar yang mengajarkan jemaat di Korintus. Mereka terpecah. Ada orang-orang yang menghasut sehingga jemaat di Korintus ada yang berpikir Paulus itu adalah seorang yang licik, yang hanya mau ambil uangnya. Dan Paulus menulis kepada mereka di tengah-tengah bercucuran air mata, merasa sedih. Kenapa kalian bisa berpikir dia seperti itu? Dia berada dalam keadaan lemah. Jadi seorang Paulus, Rasul Paulus, dia pernah membangkitkan orang mati. Seorang rasul yang luar biasa. Bahkan dia merasa lemah. Diceritakan dia itu ada duri dalam daging. Entah sakit penyakit atau persoalan apapun yang dia alami. Di tengah-tengah dia dalam keadaan lemah, dia menceritakan tentang kelemahannya dan dia berkata, dia lebih bersuka cita di dalam kelemahannya, dia lebih kuat di dalam kelemahan. Saat aku lemah, maka aku kuat. Jadi semua manusia wajar, normal. Kalau ada saat kita naik dan saat kita turun, saat kita kuat dan saat kita lemah. Di saat kita lemah, apa yang harus kita lakukan? Kita belajar dari Paulus. Yang pertama, kita harus menyadari bahwa semua manusia itu lemah. Kita harus akui bahwa kekuatan kita adalah berasal dari Tuhan. Amin.
Kekuatan kita berasal dari Tuhan. Pada dasarnya kita semua lemah. Tapi kita kuat oleh karena kita punya Tuhan Yesus. Kita kuat karena kita ada Tuhan. Suatu saat saya diutus oleh pembimbing rohani saya, papa rohani saya, pergi ke satu negara maju. Di negara maju itu saya dijemput oleh beberapa gembala sidang. Kemudian waktu melihat saya, mereka langsung bilang, kami pikir yang kami jemput adalah seorang ibu-ibu yang sudah tua. Karena di kebudayaan kami lebih suka orang yang tua. Karena kalau orang tua banyak makan asam garam. Nah ini yang kami jemput adalah seorang wanita. Di kebudayaan kami lebih suka mendengar pria. Saya bahkan bicara pada ibu gembala untuk tolong sampaikan kepada bapak-bapak gembala. Dan salah satu dari wanita ini, dia punya suami juga gembala sidang. Dia bilang sama saya, tidak biasa di sini, sekalipun ini negara maju, seorang wanita memberitahukan kepada gembala sidang yang adalah para pria semuanya. Jadi kalau ibu mau sampaikan, sampaikan aja sendiri, jangan lewat saya. Di tengah-tengah pertemuan itu, dia katakan seperti itu. Dan akhirnya saya sampaikan. Jadi di kebudayaan itu, pertama, kalau bisa pria, wanita tidak akan didengar. Yang kedua, mereka lebih suka orang tua supaya bisa sudah makan asam garam. Yang ketiga, si bapak gembala sidang yang menjemput saya, dia bilang, yang akan mengajar kepada kami adalah seorang wanita muda yang dari negara berkembang. Akan mengajari kami yang dari negara maju. Kami semua sibuk. Dan kebanyakan dari kami, para gembala, adalah profesor dan orang-orang yang ternama. Jemaat kami adalah orang-orang yang sukses di bidang masing-masing. Dan kami sibuk. Saya mengerti maksud ucapannya. Karena dia memberitahukan, yang pertama wanita, yang kedua dari negara berkembang, yang ketiga masih muda. Yang keempat, mereka sibuk. Jadi waktu mereka sangat berharga. Saya memahami itu. Sore hari mereka jemput saya harus berbicara dan melayani jemaat di negara maju itu di malam hari. Di sore hari saya masuk kamar hotel saya berdoa. Saya tidak merasa terintimidasi dengan apa yang gembala itu ucapkan. Tentang negara mereka dan semua yang mereka harapkan. Saya datang kepada Tuhan, saya bilang sama Tuhan, Tuhan, benar kata si Pak Pendeta itu. Yang pertama, saya muda, saya wanita, saya dari negara yang berkembang, nggak kayak mereka dari negara maju. Benar sekali semua yang dia katakan. Kalau perlu mau ditambah, saya tambahkan Tuhan. Saya bilang, saya tambahkan Tuhan. Saya punya papa mama yang berasal dari kampung. Papa mama saya ada di pulau. Mereka tinggal di kampung. Gak ada salah dengan sesuatu yang dari kampung. Papa mama ada di kampung. Kalau mereka mau tambahkan. Zaman dulu kalau mau lihat pulau tempat papa mama saya tinggal. Itu cuma digambar satu titik di peta Indonesia. Kalau sekarang sudah ada wujudnya. Dulu satu titik, kadang pun di peta tertentu nggak ada. Jadi saya bilang, Tuhan kalau mereka mau tambahkan, papa mama saya dari kampung, dari pulau. Dan yang mereka ajarkan bagi kami sekalipun mereka tinggal di kampung adalah, jangan pernah berputus asa. Jangan pernah putus asa. Segala sesuatu pasti ada jalannya, jangan menyerah. Selalu yang diajarkan, kamu bisa belajar banyak hal. Sekalipun tinggal di pulau terpencil yang semuanya orang kampung. Tapi Tuhan meletakkan pemikiran dan hati kerajaan sorga. Bahkan saat mereka belum lahir baru. Tapi saya tambahkan di dalam doa. Dari papa mama yang kampung dan saya lahir di kota kecil. Bukan di pulau itu. Jadi kalau daftarnya komplit, itu memang komplit benar mereka Tuhan, saya bilang. Tapi saya bilang, ada satu
yang saya miliki yang amat sangat berharga Tuhan, yaitu Engkau. Dunia bisa bilang saya nggak punya apa-apa, nggak bisa apa-apa, memang benar. Tapi saya punya pribadi yang amat sangat berharga, yang mengasihi, yang sayang dengan saya, yang mendampingi saya, yang memberi kekuatan. Saya bilang Engkau itu Tuhan. Kalau semuanya saya nggak punya, kalau semuanya lemah, saya punya Engkau Tuhan. Saya akui bahwa diri kita nggak punya apa-apa. Kita cuma debu tanah, besok dipanggil habis. Karena kita hidup hanya sebatas nafas. Kita diberikan nafas kehidupan oleh Tuhan. Diambil aja, satu virus aja bisa memporak-porandakan satu dunia. Dan ketika saya berdoa itu saya bilang saya menyadari. Jadi hal yang pertama, saat kita lemah, supaya kita jadi kuat, kita harus tahu bahwa kita ini gak punya apa-apa. Kita ini nol di hadapan Tuhan. Hanya Tuhan yang baik. Saya bilang hanya Tuhan yang baik di dalam diriku. Hanya Tuhan yang terbaik, yang berharga yang aku miliki. Saya selesai berdoa, saya mandi, saya pergi ke dalam ruangan itu. Di mana ruangannya sudah di set sedemikian rupa. Di dalam ruangan itu saya bilang, saya ambil mic, kalimat pertama saya adalah, Tuhan Yesus mengasihi Bapak Ibu Saudara di tempat ini. Hanya satu kalimat, mereka keluar dari kursi mereka menangis, mereka dijamah oleh Tuhan, mereka merasa terluka, tidak berharga, dan hari itu mereka mengasihi Tuhan, mereka merasakan kasih Tuhan, mereka merasakan dikuatkan oleh Tuhan, mereka mengalami kehidupan yang baru satu kalimat, dan saya bilang, itu bukan saya, itu Tuhan yang menunjukkan hadiratnya, dirinya, yang menjamah hatinya mereka. Saya baru satu kalimat kok. Saya tahu di dalam tubuh, di luar tubuh. Itu bukan hambanya, itu Tuhan. Waktu saya alami itu, saya bilang Tuhan terima kasih. Mereka dilawat, bahkan mau khotbah pun sulit untuk saya akhiri. Karena mereka sudah meraung satu ruangan. Meraung dan menangis oleh karena merindukan Tuhan. Dan termasuk gembala-gembala yang ada 12 orang beserta dengan profesor-profesor yang ada. Hanya Tuhan pemilik hati kita. Hanya Tuhan yang dapat mengisi hati kita. Amin. Kita akui Tuhan aku lemah. Tapi apa yang paling berharga? Kita memiliki Tuhan. Kita memiliki pencipta alam semesta yang bisa jaga kita, yang bisa tolong kita, yang bisa kuatkan kita. Hidup kita hanya sementara. Dia menunggu kita di kekekalan. Mau dipanggil sekarang, besok kita harus mempersiapkan diri. Karena hidup ini sangat berharga. Oleh karena itu kita harus berjalan dengan Dia. Akui bahwa Dialah satu-satunya kekuatan kita. Kita ini nol. Kalau yang nol ini bergabung sama Tuhan, Tuhan adalah satu dan nol jadi 10. Yang nol yang lain kalau mau bergabung, berdiri di samping nol yang satu jadi 100. Bergabung nol yang lain jadi 1000, jadi 10.000 dan seterusnya. Jadi kekuatan kita adalah dari Tuhan. Saya mau beritahu, Bapak Ibu di tempat ini, kalau lagi dalam keadaan lemah, dalam keadaan sakit, dalam keadaan siapapun tidak bisa menolong Bapak Ibu, ada Tuhan Yesus, amin. Jangan putus asa, Dia bukan Allah yang hanya kita bicarakan tapi kosong. Dia Allah yang menolong kita. Oleh karena itu kita memang lemah, tapi kita punya sumber kekuatan yang amat sangat kuat. Tidak ada satupun yang bisa membatalkan kekuatannya. Oleh karena itu bersandar kepada Tuhan. Yang kedua, saat kita lemah, apa yang harus kita lakukan? Kita datang kepada Tuhan dan belajar ketetapannya. Belajar hukumnya, belajar perkataannya, datang kepada Tuhan. Amin. Ada firman Tuhan yang berkata, tertindas itu baik bagiku, agar aku belajar ketetapan-ketetapanmu. Amin. Terkadang manusia gak mau tertindas, gak mau berada dalam kondisi yang lemah, maunya semua lancar. Mana ada? Kita hidup di dunia, ada tantangan. Gak ada semuanya lurus. Ada tantangan. Firman Tuhan katakan, pemazmur katakan,
tertindas itu baik bagiku, agar aku belajar ketetapan-ketetapanmu. Supaya kita tahu semua anugerah di dalam kehidupan kita itu dari Tuhan. Amin. Karena manusia sudah jatuh dalam dosa, seharusnya semua manusia punya natur jahat. Jadi kalau ada orang yang berbuat baik pada kita, kita harus bersyukur. Itu anugerah Tuhan, itu pemberian Tuhan. Amin. Kalau ada yang kasih roti, ada yang kasih air, ada yang baik, kalau masih bisa bernafas, hargai itu sebagai anugerah. Jangan mentang-mentang, oh ada orang yang baik sama aku, ada orang yang tolong, ada orang yang kasih makanan, ada orang yang kasih pakaian, ada orang yang baik, oh itu sudah seharusnya. Tidak. Semua manusia telah berdosa, kehilangan kemuliaan Allah. Alami sifat manusia itu jahat. Tetapi ketika kita mengenal Tuhan, Tuhan mengajarkan kebaikan kepada kita. Tuhan memberikan akal budi dan kebaikan di hati kita. Jadi ketika ada orang lain yang berlaku baik pada kita, itu kasih Tuhan. Amin. Ketika kita masih sehat, masih bisa bernafas, masih bisa kebaktian, masih bisa ngomong dan menyapa orang, itu semua kebaikan Tuhan. Jangan lupa, sehingga jangan ngomel, jangan mengeluh. Aku kok begini terus. Coba berkaca dari ujung rambut sampai kaki, semua adalah kebaikan Tuhan. Sehingga kita jadi kuat. Amin. Tertindas itu baik bagiku, agar aku belajar ketetapan-ketetapanmu. Supaya kita belajar. Kalau nggak ada soal ujian, nggak tahu murid-murid itu mengerti nggak pelajaran yang ada di sekolah. Kalau nggak ada ujian di dalam hidup, kalau nggak ada tantangan, bagaimana kita tahu kita orang yang kuat? Bagaimana kita bisa berjalan dengan Tuhan kalau nggak ada tantangan? Semua yang kita butuhkan ada. Sampai kita berjumpa dengan Tuhan. Bagaimana? Tapi Tuhan mau ajarkan, kita harus belajar ketetapan Tuhan. Saat kita tertindas, malah harus bersyukur. Kebalikan nih sama ajaran dunia. Ajaran Tuhan itu berbalik. Tertindas itu baik bagiku. Kayak kita sakit, minum obat. Pahit enggak obatnya itu? Pahit. Tapi untuk kebaikan, tertindas itu baik bagiku. Supaya kita belajar apa yang Tuhan maksudkan. Amin. Yang ketiga, ketika kita merasa lemah, kering, dingin, enggak ada kekuatan, yang harus kita lakukan, pakai semua keadaan itu, pakai semua tantangan itu, pakai semua kelemahan itu untuk belajar mengetahui bahwa kita punya Tuhan yang dahsyat. Amin. Pakai semua kelemahan dan tantangan untuk supaya kita bisa mengenal Tuhan, untuk supaya kita bisa mengetahui kedahsyatan Tuhan kita. Kalau kita nggak pernah sakit, kita mana tahu kuasa kesembuhan yang Tuhan berikan, bahwa Tuhan Yesus menyembuhkan. Saat kita nggak pernah sakit, mana kita tahu bahwa Tuhan memberikan kekuatan untuk menjalani rasa kesakitan dengan penuh damai. Saat di tengah-tengah kekacauan, kita baru bisa mengerti apa itu damai, apa itu ketenangan, keamanan. Saat kita lapar, kita baru mengerti apa itu rasa kenyang. Jadi pakai semua tantangan, pakai semua halangan, ujian, kelemahan yang terjadi dalam kehidupan kita untuk supaya kita mengenal Tuhan dan untuk supaya kita matanya terbuka. Oh, aku punya Tuhan seperti itu ya. Saya pernah bilang dulunya saya tangan kakinya luka-luka. Saya disembuhkan dalam sekejap mata oleh Tuhan. Luka-lukanya sembuh. Saya belajar bahwa Tuhan saya penyembuh ketika Dia menyembuhkan saya. Ketika oma saya yang belum lahir baru, dia menyiksa saya dari saya kecil sampai saya SMA. Dengan kata-kata verbal, dipukul, semua sudah dia lakukan. Saya kesepian, saya kesakitan, saya menderita, saya jadi sendirian. Ketika saya lahir baru, saya belajar apa artinya kasih Tuhan.
diterima oleh Tuhan, dikasihi oleh Tuhan, disayang oleh Tuhan, ditemani oleh Tuhan. Kalau kita nggak melalui semua kelemahan itu, kita nggak akan tahu siapa Tuhan kita. Amin. Jadi jangan bilang ini sudah hancur, biarkan begini. Udah sampai mati begitu. Enggak. Tuhan berikan kita kekuatan untuk bangkit, untuk lompat. Amin. Saat kita sakit, kita akan tahu bahwa Tuhan penyembuh. Saat kita dalam keadaan lemah, kita tahu Tuhan yang menguatkan. Saat sendiri, kita tahu Immanuel, dia beserta dengan kita. Saat jalan buntu, kita tahu bahwa Tuhan menerangi, ada jalan yang keluar. Saat kita mau putus asa, kita tahu belum mati. Masih bisa bangkit, masih bisa berusaha, masih bisa bertobat, masih bisa lakukan perkara-perkara yang hebat, karena kita belum mati. Saat kita di dalam tekanan, kita tahu ada kemerdekaan dari Tuhan. Saat semuanya kacau, kita tahu pencipta yang menciptakan kita nggak iseng. Dia ciptakan kita dengan tujuan yang mulia, untuk mengalami dia, untuk punya damai, untuk punya kekuatan. Jadi, kalau saat menghadapi hal-hal yang membuat Bapak Ibu lemah, jangan lihat kelemahannya, lihat Tuhannya. Amin. Jangan rasa terintimidasi. Semua yang buruk, semua yang kering, semua yang sial, kok terjadi dalam hidupku? Kita punya Tuhan. Dia sanggup seperti membalikan telapak tangan, memberkati kita, menyertai kita, menguatkan kita, mendampingi kita. Amin. Pakai semua tantangan untuk mengenal Dia. Tuhan mau kita masuk bersama dengan Dia, bahkan di dalam lembah kekelaman sekalipun. Apapun yang Bapak Ibu hadapi hari-hari ini, tekanankah? Ada anggota keluarga yang sakit? Masalah ekonomi? Masalah pekerjaan? Hanya Tuhan yang sanggup membereskan segala sesuatu yang ada di muka bumi. Tapi yang paling berharga, Dia menyelamatkan hati dan jiwa kita. Amin. Semua yang terbaik itu anugerah. Kita harus bisa menikmati anugerah. Orang yang bersungut-sungut, orang yang ngomel terus, gak akan pernah bisa sehat menikmati anugerah. Padahal anugerahnya itu besar. Masuk dari satu anugerah sudah dijemput kepada anugerah yang lain. Asal jalannya tepat. Bahkan di lembah kekelaman pun anugerah itu ada. Oleh karena itu jangan mau ditipu oleh iblis. Jangan mau kering. Jangan mau mundur. Jangan mau gak ada semangat. Apapun profesi Bapak Ibu. Harus bangkit. Ada Tuhan. Tuhan kita bukan figuran. Tuhan kita yang menciptakan alam semesta. Kalau burung, hewan, tumbuhan diperhatikan oleh Tuhan. Tidak dibuat mati, diperhatikan oleh Tuhan. Diturunkan hujan. Diberikan udara. Burung masih bisa hidup. Apalagi manusia ciptaannya. Oleh karena itu jangan menjadi lemah hari ini. Harus bangkit, amin. Semua ujian, semua tantangan dengan maksud supaya kita mengenal Dia. Dan bisa masuk ke dalam level di mana kita bisa tahu, kita bisa menikmati kuasanya, kita bisa menikmati kekuatan yang berasal dari Dia. Hari-hari ini, mungkin Bapak Ibu lihat di pandangan mata, kayaknya segala sesuatu berantakan ini. Ini belum selesai, sudah datang persoalan yang lain. Ini belum selesai, sudah lihat persoalan yang lain. Kalau ambil senter, jangan hanya senter masalahnya. Senter berkatnya itu lebih besar daripada masalah. Kalau masalah yang di senter, kelihatan masalah yang lain dan lain dan lain, dan masalah saja yang dilihat. Padahal ada berkat-berkat Tuhan yang besar. Kalau kita lihat berkat Tuhan, kalau kita lihat Tuhan yang besar, saya sudah banyak pergi ke negara yang maju dan berbicara di tengah-tengah mereka. Mau mereka profesor, mau mereka sangat ahli di bidangnya. Saya datang dengan Tuhan. Karena saya tahu yang kuat ini Tuhan. Tuhan yang mau beracara, Tuhan yang mau berperkara dengan setiap orang. Dan Tuhan gak bilang, oh orang ini, hanya orang ini, hanya orang ini. Tuhan mau setiap orang yang mengenal Dia, tahu namanya, mencari Dia. Tuhan mengizinkan dirinya untuk mendampingi kita, untuk menyelesaikan persoalan yang kita hadapi bersama-sama dengan Dia. Tuhan kita bukan Tuhan yang lemah. Dia Tuhan yang gagah perkasa. Saya pernah suatu kali berada di satu negara yang amat sangat ketat pengawalannya.
Ada kata-kata tertentu yang tidak bisa disebutkan oleh negara itu karena sensitif. Di tengah-tengah angkatan bersenjata mereka ada di belakang yang menjaga kami. Tahu apa yang terjadi? Di tengah-tengah keadaan yang mencekam, orang-orang itu dilawat oleh Tuhan karena Tuhan yang tahu dan yang punya segalanya. Amin. Jadi jangan takut dengan persoalan-persoalan hidup, apalagi hanya ekonomi ataupun sakit penyakit. Tuhan menyertai, Tuhan menguatkan. Amin. Asal di dalam pikiran dan hati kita jangan menganggap Tuhan itu cuma dongeng yang ada di dalam Alkitab. Tuhan Yesus yang kita bicarakan, hanya zaman dulu. Kalau kita memandang, menganggap Tuhan Yesus itu hidup dan menyertai kita, penyertaan Tuhan akan berbeda. Amin. Suatu saat dokter katakan bahwa anak saya menderita penyakit langka, pasti mati ini, nggak ada obatnya. Taruh aja di rumah sakit untuk menunggu dia mati. Dan dokter bilang kalaupun dia nggak mati, dia akan cacat, susah untuk mengobatinya, syarafnya akan rusak, karena jarang ada yang sembuh. Nggak bisa jalan dia. Tapi dalam 10 hari, saat beriman dan berdoa, anak saya bisa jalan, lari, sekalipun kelumpuhan sudah terjadi dari kaki, dari normal kelumpuhan sudah terjadi dari kaki sampai naik ke perut. Tapi Tuhan sanggup menyembuhkan. Dokter bilang gak ada obat, ini langka. Tapi dalam 10 hari anak ini sehat sampai sekarang. Oleh karena Tuhan. Jadi kita akan mendapat apa yang kita percayai. Amin. Dan Tuhan kita itu gak nganggur bikin kita hidup di muka bumi hanya untuk menghadapi persoalan demi persoalan. Emangnya Tuhan senang lihat anak-anaknya menderita? Enggak. Tuhan lebih suka kita bersuka cita, memuji Dia, menyembah Dia. Tuhan lebih suka itu. Kita dekat sama Tuhan, sayang sama Tuhan, berterima kasih sama Tuhan, berjalan sama Tuhan. Tuhan lebih suka itu daripada kita menderita. Tapi kita harus tahu jalannya. Kalau kita mau kuat, kita harus kuat bahkan di saat kita lemah. Kita kuat di saat kita lemah. Oleh karena kita punya Tuhan. Makanya Paulus rasul yang luar biasa berkata, saat aku lemah, maka aku kuat. Kenapa? Karena dia menyadari, dia gak sombong. Dia menyadari, aku nih lemah. Kalau kita angkat tangan dan kita beritahu sama Tuhan, Tuhan aku lemah. Maka Tuhan katakan, sudah saatnya aku menolong dia. Karena dia lemah, dia tahu kekuatanku. Tapi ada orang-orang yang merasa kuat. Coba selesaikan sendiri. Enggak selesai-selesai. Malah makin menderita. Saat kita akui dia kuat, dia mendampingi kita, maka kita akan menjadi orang-orang yang dikuatkan oleh Tuhan. Amin. Saya berdoa biar Tuhan memberikan keberanian di dalam hati Bapak Ibu. Persoalan yang Bapak Ibu alami, yang kelihatan besar, ini hanya sementara, akan lewat. Semua penderitaan ini hanya sementara, akan lewat. Ada yang waktunya 1 hari, 2 hari, ada yang cepat, dan ada yang sesuai dengan proses. Sesuai dengan iman Bapak Ibu dan tuntunan Tuhan. Oleh karena itu, jangan menjadi lemah. Saya minta semuanya bangkit berdiri. Ingatlah, setiap ujian bagi orang percaya harus jadi kesaksian. Amin. Setiap ujian yang dilemparkan di dalam kehidupan kita haruslah menjadi kesaksian. Kalau kita ini dibentuk dari debu tanah, kita ini nol, nggak bisa apa-apa. Lahir telanjang, dan nantinya ketika kita dipanggil oleh Tuhan, kita akan pergi tanpa membawa apa-apa. Biar kita punya emas segunung, 5 gudang, tapi kita akan menghadap Pencipta. Bisa dengan lutut gemeteran di hadapan Pencipta mempertanggungjawabkan kehidupan kita. Oleh karena itu, kita harus tahu, yang dibentuk oleh Tuhan dari debu tanah, dari tanah liat ini, kita nol. Kalau ada Tuhan yang berdiri di samping kita 10 terbaik. Taruh lagi nol yang lain, 100, 1000, 10.000, 100.000, dan seterusnya. Kita jadi berharga.
oleh karena Tuhan. Amin. Jadi jangan takut melewati kehidupan ini. Saya beritahu, ada orang-orang yang gentar, takut. Jangan takut menghadapi dunia ini. Semua dalam kontrol Tuhan. Serahkan diri Bapak Ibu ke dalam tangan Tuhan. Untuk orang-orang yang hari-hari ini engkau takut, engkau khawatir, engkau lemah, taruh dua tanganmu di dadamu. Saya mau berdoa. Semua yang di dalam ruangan ini merasa takut akan masa depan, kehidupan, taruh kedua tanganmu di dadamu. Saya mau berdoa. Saya tahu siapa Tuhan saya. Tuhan, saat ini hamba berdoa untuk setiap orang yang meletakkan tangannya di dadanya. Hamba meteraikan Tuhan di dalam nama Yesus. Saat mereka berada dalam masalah, biar engkau memberikan jalan keluar. Pertama-tama engkau memberikan kekuatan atas anak-anakmu Tuhan. Apapun yang mereka butuhkan biar engkau jawab. Berikan iman, berikan keberanian untuk berjalan dan melihat kemuliaan Tuhan di dalam diri anak-anakmu. Yang sakit engkau sembuhkan, yang lemah engkau kuatkan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus aku meteraikan anak-anakmu dengan iman dan kekuatan yang berasal daripada Tuhan. Dan keberanian melihat Tuhan berperkara dalam kehidupan anak-anakmu. Turunkan tangan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Siap memuji Tuhan lebih dahsyat. Tepuk tangan bagi Tuhan yang luar biasa. Kita memuji Tuhan bersama pada hari ini. Yang setuju tepuk tangan dong. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari,
Terimalah kasih karunia dan damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus, dan kasih Allah Bapa kita, serta persekutuan Roh Kudus menyertai setiap kita, sekarang, seterusnya, dan selamanya. Amin.